Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه الأذكار فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه ولكن يناله النيات. وبسنده المتصل إلى الإمام يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan berkah, masih di dalam yaum min ayyamit tasyriq, hari ke tanggal ke-12 daripada hari lebaran Idul Adha. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kemarin mungkin ada yang kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian yang baru pertama atau baru sekali kita mulai dengan menyebutkan atau dengan tema biografi Al-Imam An-Nawawi dan kata pembuka atau pengantar dari kitab beliau Al-Adhkar. Nah, seperti yang kita sepakati, insya Allah
di setiap malam Kamis pekan kedua dan pekan ketiga. Minggu kemarin hujan deras jadi kita tidak bisa datang. Pekan kedua di pekan ketiga di setiap bulannya malam Kamis, insya Allah kita akan mengkaji, kita akan mendengarkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang bernama Al-Adhkar. Al-Adhkar itu jamak dari zikir. Artinya zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamak kata bilangan yang banyak dari zikir al-adhkar. Berarti kalau zikir itu artinya zikir, kalau al-adhkar zikir-zikir yang bernisbat, yang ada sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini. Sebagai pengingat, misalkan zikir ketika mau jalan, keluar dari rumah. Nah, apa baca doanya apa? Nah itu. Jadi zikir itu doa. Ketika ada apa misalkan lagi hujan, doanya apa? Ketika melihat orang mungkin nanti ada ini ya, yang mau berangkat haji atau yang pulang haji, apa bacaannya? Yang bernyambung nisbatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti dari kitab Al-Azkar. Namun di bab pertama sebelum beliau masuk ke inti pembahasan, beliau akan sedikit menyinggung, beliau akan sedikit membahas hal yang terkait dengan niat. Dengan niat. Karena seperti tadi yang kita baca hadis, innamal a'malu binniyat. Karena semua amal itu tergantung niatnya. Sebagaimana beliau Imam Nawawi mengarang kitab ini, niatnya untuk Allah, niatnya untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita yang mengkaji kitab beliau, niatnya harus untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tahu? Habib, bagaimana kita bisa tahu niat Imam Nawawi untuk Allah dan untuk Rasulnya? Kita tidak sezaman, kita tidak di depan Nawawi ketika beliau ngarang kitab ini. Bagaimana kita tahu niat beliau tulus untuk Allah dan untuk Rasul, untuk Nabi Muhammad SAW? Dengan Allah abadikan kitab ini, kita tahu niatnya tulus. Imam Nawawi, kita baca beliau itu abad dari abad ke-7 atau ke-6. Akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Artinya 700 tahun yang lalu. Beliau hidup di zaman 700 tahun yang lalu. Kalau beliau meninggal di awal tahun 700-an, sekarang kita 1450. 4445. Jadi 700 tahun yang 745 tahun yang lalu. 7 abad. Tapi lihat bagaimana kitab ini dibaca di seluruh penjuru dunia. Kitab ini dikaji di setiap pesantren. Kitab ini disyarahkan oleh puluhan ulama. Bahkan terjemahannya ada. Itu terjemah Al-Azkar kan? Terjemahannya ada ke bahasa Indonesia. Ke bahasa selain Indonesia. Menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun itu bukan istilahnya bukan gawenya Imam Nawawi itu yang nyebar-nyebarkan. Amal beliau apa? Amal beliau cuman beliau kumpulkan. Setelah beliau kumpulkan, udah beliau simpan. Seperti yang kita sebutkan di kajian pertama, umur beliau cuma 45 tahun. Karangannya puluhan. Bahkan banyak dari karangan beliau yang berjilid-jilid. Ada yang 20 jilid, ada yang 15 jilid. Jadi beliau tidak punya waktu untuk menyebarkan satu karangan beliau. Ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis juga, ada kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis juga. Itu semua kumpulan Imam An-Nawawi. Beliau setelah mengumpulkan, setelah beliau mencatat, dibukukan, beliau simpan.
Masalah yang menyebarkannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita melihat orang di zaman sekarang baru ngarang satu kitab, itu kitabnya udah dia paksakan untuk nyebar. Kalau para masyayikh, para guru mendidik muridnya, ketika muridnya pertama kali ngarang kitab, itu sama guru kitabnya tidak boleh disebarkan. Jadi urusan yang nyebarkan, yang bikin kitab ini ke seluruh dunia, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Imam Nawawi tidak nyebarkan. Beliau simpan. Tapi setelah beliau wafat, kitab tadi diterima oleh ulama bahkan yang tidak sezaman dengan beliau. Terima, disyarahkan, ada yang menerjemahkan, ada yang mengkajinya, sampailah menyebar ke seluruh dunia. Ini salah satu bukti bahwasannya amal beliau ikhlas untuk Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab menyebar kemana-mana. Selain menyebar, banyak ulama mengatakan kitab Imam Nawawi ini lebih masuk ke hati daripada kitab-kitab yang lain. Umpama ini ada kitab di bidang ilmu fikih, misalkan karangan Imam An-Nawawi. Ada ulama sekelas Imam Nawawi juga mengarang kitab yang sama, ilmu fikih, ilmu bagaimana bersuci, bagaimana mandi wajib, wudhu, dan seterusnya. Tapi ulama banyak yang merasa lebih enakan baca karya Imam Nawawi. Lebih gampang dipahami, lebih mudah dicerna, lebih masuk ke hati daripada karangan imam selain Imam An-Nawawi. Ini menunjukkan ketulusan yang luar biasa dari beliau, sehingga Allah abadikan karya-karya beliau. Al-Imam Malik bin Anas, beliau pernah berkata, "Makana lillahi dama wattasol." Apapun yang kita lakukan, makana lillah, apapun yang kita lakukan, dan kita lakukan tadi amal tersebut, kita niatkan murni untuk Allah, untuk Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut akan berlanjut, kata Al-Imam Malik. Akan dijaga sama Allah. Setelah kita, generasi berikutnya akan meneruskan amalan tersebut. Gawe-gawe baik. Kita ada satu contoh, kitab yang sangat terkenal. Di setiap pondok pesantren pasti dipelajari kitab ini, yaitu kitab Matan Al-Jurumiyah. Jurumiyah itu setiap orang yang santri mau belajar ilmu nahu, bagaimana bisa baca huruf gundul, itu pasti kitab pertama kali yang dibaca Al-Jurumiyah. Tipis kitabnya. Kitabnya tipis. Itu diriwayatkan pengarang kitab setipis itu, tipis tapi seluruh dunia. Carilah masuk pondok pesantren, pelajaran nahu, kitab pertama Jurumiyah. Nak pondok di Palembang, pondok bahkan di luar Indonesia, di mana-mana. Di Yaman, di Maroko, di Mesir, kitab pertama di Mekah, Madinah. Ada santri mau belajar baca gundul, itu kitab pertama yang dipelajari ilmu nahu, kitab Jurumiyah. Tipis kitabnya. Bahkan gampang dihafal. Itu diriwayatkan pengarang kitab Al-Jurumiyah, ketika beliau selesai mengarang kitab tersebut, beliau kumpulkan lembaran itu, beliau lipat. Beliau bungkus. Setelah beliau bungkus, beliau lemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut. Beliau angkat tangannya setelah kelempar. Ya Allah, kalau memang aku mengarang kitab ini ikhlas untukmu, untuk nabimu, untuk agamamu, maka abadikan ya Allah. Minta diabadikan. Tapi umpama ya Allah, aku tidak ikhlas mengarang kitab ini, pengen dipuji, pengen viral, pengen terkenal, pengen macam-macam, dihormati.
maka ya Allah minta laut menelannya, jangan ditimbulkan, biarlah terpendam di laut. Sudah, beliau tinggalkan. Beliau wafat. Ada orang di tepi pantai nemu plastik itu. Dibuka. Isinya lembaran-lembaran. Oh, ini bagus. Dikaji. Mulai disebarkan dari satu yayasan, satu pondok pesantren, satunya lagi sampai ke seluruh dunia. Sekarang di setiap negara di pondok pesantren pasti itu di kitab dikaji. Kitab Al-Jurumi menunjukkan niat tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi buat kita agar setiap amal yang kita lakukan, apapun itu, baik itu amal yang berkaitan dengan ibadah atau tidak berkaitan dengan ibadah, niatkan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah walaupun umur kita sudah selesai, amalan tersebut akan berkelanjutan. Dilanjutkan, diteruskan oleh generasi setelahnya. Terus generasi setelahnya. Sehingga kita dikubur, pahala kita terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau Al-Imam An-Nawawi di semua karangan beliau punya juga kitab hadis Riyadhus Shalihin. Beliau punya juga kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, di awal kitab beliau pasti menyebutkan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Disebutkan sama beliau. Amal itu kata Nabi tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun yang kita niati kita akan mendapatkannya. Walaupun umpama amalan yang kita amalkan adalah ibadah, tapi niatnya bukan untuk Allah, maka kita tidak akan dapatkan pahala. Di hadis lain, Nabi menggambarkan, kata Nabi, barang siapa yang jihad di jalan Allah agar dipuji, maka pahalanya pujian yang dia dapatkan. Kata Nabi, nanti di hari kiamat ada orang dihisab sama Allah. Ini wong nyingok amalnya kosong. Dia ngerasa di dunia banyak amal. Dia ngerasa di dunia banyak jihad, perang di jalan Allah. Tapi pas dihisab kosong. Protes dia sama Allah. Ini dalam hadis Nabi mengatakan, ya Allah, kenapa amal jihadnya tidak ada? Kosong. Apa kata Allah? Wahai hambaku, bukankah kau berjihad niatnya biar dipuji, biar dikatakan kau pemberani, kau pembela, maka kau sudah dapatkan di dunia. Habis kau jihad, kau dipuji. Habis kau jihad, kau dihormati. Nah itu pahalanya kata Allah itu. Sudah selesai. Di akhirat tidak dapat lagi pahala. Ujian manusia, ngenyang ke perut lagi dah. Ngenyang ke perut, ujian manusia. Kita lapar, dipuji sama orang. Lapar itulah masih. Dompet tipis, dipuji uang, tebel apa dompet kita. Pujian manusia itu tidak menambah apa-apa. Tidak memberi manfaat, tidak juga memberi madarat. Bahkan mungkin madarat juga ada. Bahaya lagi ada. Manfaat ketik. Bahaya malahan. Kita dipuji, mulai sombong. Ketika dipuji, oh kamu ini Masya Allah, rajin ibadah. Mulai nyengeh dikit artinya. Itu bahaya. Maka yang ulama-ulama dulu, mereka lebih mending dihina daripada dipuji. Mereka lebih mending dihina daripada dipuji. Ketika mereka dihina, ketika mereka dikritiki, dikomentari, dicela, itu mereka muhasabatun nafsi. Mereka introspeksi diri mereka. Benernya apa aku cak itu? Kau ini sombong. Langsung diintrospeksi diri. Bener dah aku ini sombong. Kau ini, kata bagusnya. Introspeksi diri. Bener apa aku seharian ini kata amal baik. Itu ulama dulu. Jadi mereka lebih senang dicaci daripada dipuji. Takut niatnya berubah.
Karena ketika niat berubah, kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita ini apa tergantung yang kita niatkan. Kita duduk di masjid ini. Makanya baik-baik niat kita. Niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid. Setiap detik dapat pahala kita. Niat menghidupkan daripada waktu antara maghrib dan isya. Tanggung. Kan pendek waktunya. Daripada balik ke rumah jalan belum tentu sholat isya. Kaki ini gampang lagi nak ke masjid. Lemak duduk di masjid. Alhamdulillah. Seharusnya kita bersyukur. Ketika dari pengurus masjid mengadakan cawisan, majlis taklim untuk sambil menunggu waktu isya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Ustadznya juga banyak yang ngajar. Materi juga ganti-ganti. Tidak tiap malam itu beda. Ada kajian ini, ada kajian. Ini nikmat. Yang mana nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti dihisab sama Allah. Ditanya, ngapa kau melakukan ini? Ngapa sholat kau tidak sah? Ngapa kau makan makanan yang haram? Dia ngomong, aku tidak tahu ya Allah. Tidak diterima alasan itu. Ngapa tidak diterima? Karena kata Allah, dekat dari rumah kau ada masjid Mahmudiyah. Di situ ada kajian, cawisan setiap maghrib. Pengurusnya menyiapkan ustadz macam-macam dengan tema yang berbeda-beda. Seharusnya kau bisa belajar, kau bisa bertanya, kau bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Kau bisa tahu mana sholat yang sah, mana yang tidak sah. Tapi kau tidak metu dari rumah. Tidak diterima alasan ketidaktahuan itu. Itu kata ulama. Beda dengan orang yang tinggal di tengah hutan misalkan. Jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari ulama. Ketika dia beralasan tidak tahu di hadapan Allah, diterima sama Allah. Bahkan Allah tidak mengazab satu kaum sampai Allah kirimkan utusan ke kaum tersebut. Kan begitu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula di surat Al-Isra Allah katakan. Kata Allah, kami tidak mungkin mengazab satu kaum sampai kami kirimkan kepada kaum tersebut utusan kami. Allah itu zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah nyalahi satu umat kalau umat itu tidak tahu. Dan Allah kirim utusan kepadanya. Makanya ulama mengatakan dari ayat tersebut dipahami ketika orang tidak paham agama. Banyak yang dia tinggalkan. Banyak yang tidak sah dari ibadahnya. Kemudian nanti dihisab sama Allah. Alasan tidak tahu, itu kata Allah, kalau kau tinggal di hutan diterima. Tapi kau tinggal di samping masjid. Di sekitar masjid. Di kampungmu, di desamu, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz yang datang, tapi kau yang tidak galak belajar, makanya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nikmat dari Allah. Kita hadir ke sini, etikaf, niat nuntut ilmu, semua nuntut ilmu di sini. Niat nambah wawasan, niat meninggalkan maksiat, niat meninggalkan kelalaian. Semakin banyak niat kita, semakin banyak pahala yang kita dapat. Itu janji Nabi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, ente akan dapatkan apa yang kamu niatkan. Jadi umpama kita duduk di masjid ini. Ini satu amalan, duduk cuman kita, nunggu waktu isya. Tapi niatnya banyak. Kita niat etikaf, kita niat menuntut ilmu, kita niat menghidupkan syiar daripada syiar Islam. Masjid dibangun bukan hanya untuk sholat, masjid juga untuk menuntut ilmu. Fungsi masjid bukan sholat. Lihat masjid di zaman Nabi. Nabi ngatur strategi perang pun di masjid. Nabi ngajar di masjid. Nabi bagi zakat, sedekah di masjid. Masjid itu memang sentral agama. Jadi bukan hanya untuk sholat masjid, bukan. Kita nuntut ilmu, kita niat misalkan silaturahim. Ada yang tidak ketemu 3 hari, 4 hari, niat ketemu di masjid. Kita niat meninggalkan kemaksiatan, mungkin kita di luar, nengok yang haram. Mungkin kita di rumah, ngomong yang tidak pantas, 5 pahala sudah. Kita niat meninggalkan kelalaian, 6 pahala. Jadi semakin pintar kita dalam berniat, semakin banyak amal ibadah kita. Nanti ada 2 orang di hari kiamat, sama amalnya. 2 orang ini misalkan sama gawinya. Pagi ke sini,
malam kamu sama. Tapi yang si A ini pahalanya banyak, yang si B pahalanya tidak banyak, cak si A. Tidak tahu apa yang membedakannya? Yang membedakannya niat. Yang membedakannya nih niat. Jadi walaupun kita duduk sama, tapi yang banyak niat, dialah yang akan mendapatkan lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa? Nah, jadi sama Nabi diberi contoh sekarang. Diberi contoh. Kata Nabi contoh. Barang siapa yang hijrahnya, ya, karena di zaman Nabi waktu itu ada hijrah, pindah tempat tinggal dari Mekah ke Madinah, hukumnya wajib. Ya, hijrah itu di zaman Nabi wajib. Jadi sahabat yang mampu untuk pindah dari Mekah ke Madinah, ikut bersama Nabi di awal-awal Islam, itu hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai di tahun ke-8 Hijriyah, ketika Nabi berhasil mensucikan kota Mekah kembali, di situ hijrah baru tidak wajib lagi. Tapi dari awal Islam, ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah, itu hukumnya wajib. Artinya, ada yang mampu untuk pindah ke Madinah, bisa dia keluar dari Mekah, tapi dia tidak pindah, dosa besar. Itu hijrah, ya, hijrah. Ustaz, sekarang masih ada enggak hukum hijrah wajib? Masih ada, kata ulama. Hijrah wajib sekarang masih ada. Untuk siapa? Untuk orang yang tinggal di tempat yang dia tidak bisa ibadah di situ, misalkan. Dia tinggal di tempat dia tidak bisa sholat berjamaah, bahkan susah sholat, misalkan. Umpama dia tinggal di tempat dia saro untuk makan halal, susah, banyak syubhatnya, tak tahu mana yang halal. Dia tinggal di tempat yang mana di tempat itu sekelilingi oleh orang yang beragama non-Islam. Ini wong wajib hijrah. Ketika tinggal satu tempat, tidak bisa ibadah, tidak bisa makan yang halal, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, banyak syubhat, tetap kena hukum wajib hijrah. Nah, jadi diperumpamakan sama Nabi contohnya dengan hijrah. Karena hijrah adalah amalan yang wajib di zaman Nabi Muhammad pada saat itu. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, untukku, untuk Rasul, utusan Allah, fahijratuhu ila Allahi wa Rasul. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dapat Allah dan Rasul. Bukan niat yang lain-lain. Tapi bukan hanya hijrah. Ini digambarkan sama Nabi dengan amal ibadah hijrah. Salat juga begitu. Puasa juga begitu. Kurban juga begitu. Makanya tadi di awal bab Allah juga menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini pas momennya. Kata Allah, Allah itu ketika kita korban, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sunnahnya kata Nabi, hadza minka wa ilaik, hadza minka walak. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Baru kita nyebutkan nama wong yang berkurban. Itu Allah tidak makan dagingnya kan? Kita yang makan dagingnya. Allah tidak dapat. Cuman kenapa kita sebutkan ini untukmu ya Allah? Niatnya. Niatnya untuk Allah. Makanya kalau ada yang berkurban, tidak menyebutkan nama Allah, niatnya bukan untuk Allah, itu daging jadi bangkai. Tidak boleh dimakan, najis. Tidak boleh dimakan. Hukumnya najis. Makanya kenapa kita tidak boleh makan dari sembelihan orang yang non-muslim? Karena tadi, dia nyembelih tidak menyebutkan nama Allah dan pasti bukan untuk Allah. Kalau kita nyembelih, bismillah, dengan nyebut nama Allah. Itulah, kata-kata itulah yang menjadikan halal daging yang kita sembelih. Tapi umpama muslim, nyembelih tidak menyebut nama Allah, niatnya bukan untuk Allah, bangkai, tidak boleh dimakan, najis hukumnya.
Makanya itu ya, yang korban harus teliti masalah ini. Ketika nyembelih, karena tergantung ucapan dia. Kalau dia mengucapkan bismillah, wajib hukumnya. Wajib hukumnya, niatnya itu untuk Allah. Kalau tidak niat untuk Allah, jadi bangkai, kambing atau sapi itu tidak boleh dimakan. Nah kata Allah, aku tidak mencicipi dagingnya, karena Allah zat yang maha suci. Mukhalafatun lil hawadis. Tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk butuh makan minum, Allah tidak butuh makan minum. Tapi yang aku inginkan, takwa, niat yang baik dari kalian. Niatnya kata Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika ada orang berkurban, apa niatnya? Untuk Allah. Ini perintah Allah. Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatnya, habis ini nak sedekah. Nah itu niat yang Allah inginkan dari kita. Nah, jadi bukan hanya hijrah, semua amalan kita, baik itu amal ibadah atau itu amal biasa, tergantung niatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, sekarang gambaran sebaliknya. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah hijrah ke Madinah, niatnya bukan untuk Allah, untuk Rasul. Niatnya karena ingin mengejar hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Ingin berdagang di Madinah, awi mra'atin yang kihuha, atau ingin menikahi perempuan. Karena terjadi di zaman Nabi. Ada satu orang laki-laki melamar perempuan. Perempuan ini bernama Ummu Qais. Sahabiyah. Muslimah. Asli Mekah. Termasuk yang Islam di Mekah. Namanya Ummu Qais. Ada laki-laki tertarik dengan Ummu Qais ini. Dilamar di Mekah. Kata yang perempuan tadi, Ummu Qais, aku tidak akan menikah denganmu kecuali kalau kau ikut aku hijrah ke Madinah. Akhirnya si laki-laki ini Muslim, hijrah ke Madinah. Cuman niatnya udah bercampur. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kan dia halal. Minta melamar. Tidak galak kawin kecuali di Madinah. Tidak berdosa kata ulama. Cuman dijadikan perumpamaan sama Nabi karena niatnya sudah bercampur. Yang tadinya niatnya murni untuk Allah, murni untuk Rasulullah, karena ada perempuan ini, dia pengen nikah, akhirnya niat hijrahnya itu bercampur untuk biar nikah. Tidak berdosa, tidak dosa. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang niat sudah bercampur, sudah. Maka pahalanya juga campur aduk akhirnya. Tidak murni, tidak full dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mengatakan, termasuk amanah, termasuk bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjaga aib, menjaga kesalahan sesama mereka. Ini laki-laki tidak katik yang tahu dari ulama siapa namanya. Kalau betinonya tahu, Nabi sebutkan. Ini hadis, kenapa Nabi sebutkan asbabul wurudnya? Karena tadi ada cerita lanang melamar betino. Pengen kawin di Mekah. Kata betinonya tidak gara kawin sampai hijrah ke Madinah. Ulama Ibn Hajar, Imam Nawawi, semua mencari siapa nama laki-laki itu. Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena begitulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ketika teman mereka, sesama sahabat, ada yang berbuat salah, tidak pernah disebut namanya. Menjaga aib temannya. Beda dengan zaman sekarang ya. Kalau kita sekarang orang cepat kesebarnya aib. Gosip itu wah cepat. Cepat nyebar, apalagi ada HP ini. Di zaman Nabi tidak. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya bagaimana bentuk, bagaimana adab, bagaimana indahnya majelis Nabi, panjang beliau puji majelis Nabi, salah satunya
la tusna falatatuh, kata beliau. La tusna falatatuh. Apa artinya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kesalahan, keteledoran yang terjadi di majelis Nabi itu tidak akan menyebar. Udah, di sini selesai. Umpama ada pesan, ada hukum yang terkait dengan masalah tersebut, maka hukumnya saja yang nyebar. Tapi pelakunya tidak ada yang tahu. Diam semua sahabat. Sekarang ulama katakan, Ibn Hajar, coba kita cari. Banyak ini di hadis. Yang kencing di masjid di zaman Nabi. Ada. Sahabat banyak. Tidak tahu siapa namanya. Sahabat meriwayatkan. Kenapa? Karena di balik kejadian itu ada fatwa Nabi, ada hukum Nabi, ada nasihat, ada akhlak, ada adab. Diriwayatkan sama sahabat, diceritakan kepada generasi setelahnya. Tapi mereka tidak menyebut namanya. Tidak penting, buat aku tahu namanya. Yang penting tahu ceritanya, tahu hukumnya, tahu adabnya yang disebutkan oleh Nabi, tahu hadisnya. Uangnya tidak penting. Siapa uangnya itu tidak penting. Nah, salah satunya ini hadis sangat terkenal. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dari muridnya meriwayatkan Alqamah. Dari murid Alqamah Muhammad. Dari murid Muhammad Yahya. Dari Yahya ratusan yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan mungkin yang baru belajar agama sedikit pasti tahu hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sering kan kita dengar hadis ini? Tapi coba tanya, siapa yang tahu nama lanang yang nak melamar betino ini? Tapi betinonya tidak galak kawin kecuali di Madinah. Sehingga Nabi menyebutkan hadis ini. Tidak ada yang tahu. Sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, ini pakar semua di bidang ilmu hadis, tidak ada yang tahu, tidak menemukan riwayat siapa laki-laki yang melamar ini. Saking mereka menjaga kesalahan sesama sahabat Nabi Muhammad SAW, karena di dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, man satara aurata akhi satarallahu auratahu fid dunya wal akhir. Kata Nabi, barang siapa yang menutupi aib, kesalahan, keteledoran saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup kesalahan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Allah balas bukan di dunia, di akhirat juga Allah tutup aib kita. Nah, jadi kalau kita nyimak kesalahan sesama kita, jangan kita sebarkan. Kalau sekarang apa yang pertama kali diambil? HP langsung diambil. Yang ada uang salah dikit langsung ambil HP. Kalau baca jadi konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, biar dijengok uang banyak. Itu membuka aib orang. Hati-hati. Kebalikannya diancam sama Nabi. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan permalukan dia di dunia dan di akhirat. Naudzubillah. Kita nih yang duduk sini, kalau kita punya aib, katik manusia yang sempurna. Termasuk rahmat dari Allah, Allah tutup aib kita. Kata ulama, umpama Allah buka aib kita, itu tidak katik yang bisa duduk semajelis manusia, tidak katik. Umpama misalkan setiap orang itu di pojoknya ada daftar kesalahannya. Tidak katik yang bisa duduk satu majlis bersama, itu tidak katik. Kenapa kita bisa saling duduk bersama, senyum, hati kita senang ketika duduk bersama? Karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aib kita dibuka, tidak bisa kita duduk bareng-bareng. Jadi termasuk rahmat dari Allah, Allah tutup aib kesalahan kita. Nah, jadi sahabat sangat menutup aib kesalahan sesama mereka. Bahkan yang ada hadisnya, ada fatwanya, ada hukumnya, ada adabnya, mereka tidak sebutkan namanya, tapi riwayatnya, hadisnya mereka terus ceritakan. Nah, insya Allah kita bisa mengambil daripada pelajaran tersebut, kita luruskan niat kita, setiap amal ibadah kita, dan kita tutupi aib-aib saudara kita, berharap Allah menutup aib kita di dunia, dan yang terpenting Allah tutup aib kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.